Halo, perkenalkan nama aku Ririn Anggriani. Profesi aku sebagai dokter hewan. Aku kerja di salah satu perusahaan swasta. Terus sekarang kesibukan aku itu lagi juga lanjut kuliah lagi di lanjut S2 itu di salah satu universitas IPB. Perjalanan jadi dokter hewan itu mungkin awalnya tuh dari aku milih jurusan ya. Jadi aku milih jurusan kedokteran hewan sendiri itu kayak bisa dibilang tuh kayak terjebak. Tapi terjebak di jalan yang benar gitu ya. Jadi kan awalnya itu setelah lulus SMA itu kayak biasa ya, orang pasti bakalan berpikir untuk kuliah atau mungkin ada yang berpikir buat kerja dan lain-lain. Nah, jadi aku bilang sama ibu sama bapak aku yang kayak mah sama pak, Ririn pengen lanjut kuliah gitu. Terus alhamdulillahnya dari orang tua juga dukung. Nah terus tapi kan aku nggak pengen ngebebanin orang tua, jadi aku pada akhirnya nyari beasiswa, dan kebetulan itu ada tawaran dari SMA. Jadi sekolah aku itu nawarin salah satu beasiswa dari perusahaan. Nah kebetulan itu perusahaan itu kerjasama dengan salah satu universitas, yaitu IPB. Yang kayak aku dikasih brosur jurusan-jurusan IPB kan, ya seperti yang kita ketahuan namanya aja udah Institut Pertanian Bogor gitu. Jadi kayak jurusan-jurusannya itu kayak lebih ke pertanian, kayak kehutanan, peternakan, dan itu menurut aku asing banget dengan jurusan itu. Akhirnya aku tuh nanya sama kakak kelas aku, minta rekomendasi, dan kebetulan itu kakak kelas aku itu ngerekomendasiin aku buat ngambil kedokteran hewan. Jadi katanya itu kedokteran hewan itu di IPB itu salah satu kedokteran hewan yang terbaik gitu. Tapi aku tetap ngambil tuh jurusan kedokteran hewan, karena itu menurut aku kan kesempatan, aku dapat beasiswa juga. Jadi kayak kebetulan juga beasiswanya tuh benar-benar full, jadi benar-benar dari uang pendidikan, uang SPP, terus dikasih juga uang bulanan, terus dikasih juga uang tempat tinggal, terus sama kalau buat tugas akhir juga kita dapat uang tugas akhir gitu. Nah di lain itu juga aku tuh kepengen kuliah di Jogja, jadi aku sempetin daftar di Jogja. Cuman orang tua aku juga, ya ibu aku ya terutama, jadi ibu aku tuh kayak nggak terlalu ngizinin aku buat di Jogja. Ibu aku tuh lebih pengen aku ngambil yang di Bogor. Kenapa? Karena kalau di Jogja itu lebih jauh dari rumah banget kan. Ibu aku yang kayak lebih prefernya ke Bogor, karena di Bogor juga ada kakakku yang tinggal di Tangerang gitu. Terus akhirnya kan aku tetap daftar, jadi aku tetap daftar ke Jogja, aku daftar ke UGM, terus aku tetap melanjutin daftar ke IPB. Nah karena abis lagi nunggu itu aku akhirnya tes ke Jogja. Nah kebetulan itu aku dibantu sama kakak kelasku tuh buat tes ke Jogja. Cuman emang bener ya, kayak ridho orang tua tuh ya ridho Allah gitu. Jadi kayak pas aku udah ke Jogja mau tes, ternyata kakak kelasku tuh lupa buat daftar ulangnya. Jadi aku telah daftar ulang terus nggak bisa ikut tes. Ya udah, jadi nggak jadi ikut tes di Jogja. Terus akhirnya nggak lama itu pas lagi di Jogja juga aku tiba-tiba ditelepon buat ngelanjutin tes yang IPB. Jadi kan kayak pada umumnya ya, tes berkas dulu, udah tes berkas itu tes tulis, baru tes wawancara. Nah kebetulan aku udah dipanggil buat tes tulis. Ya karena udah dipanggil aku akhirnya pulang buat tes ke IPB itu. Ya udah, akhirnya nggak lama itu diumumin kalau ternyata aku dapat dipilih yang pertama itu kedokteran hewan. Alhamdulillah karena aku dapat kedokteran hewan. Terus itu juga yang kayak emang itu juga pengennya orang tua aku bisa di Bogor gitu. Terus setelah masuk kedokteran hewan, akhirnya kayak ternyata dokter hewan tuh gini. Akhirnya aku semakin yang kayak semakin enjoy aja jalanin. Yang aku dulu tuh yang kayak aku tuh dulu takut sama yang namanya anjing, tapi pada akhirnya anjing tuh salah satu hewan favorit aku sampai sekarang. Ya kayak aku tuh kalau misalnya lagi praktek tuh di rumah sakit itu kalau misalnya lagi nggak ada pasien, aku ke rawat inap buat ngeliatin
mereka-mereka itu, jadi kayak main sama mereka tuh jadi kayak aduh seneng banget ya. Jadi kayak akhirnya pada akhirnya aku nikmatin jadi kedokteran hewan. Dan kedokteran hewan tuh sama sih, jalanin S1, abis S1 terus kita lanjut koas, dan setelah koas juga kita akhirnya sumpah dan udah selesai jadilah dokter hewan gitu. Titik terendah yang aku alamin ketika aku ngambil jurusan kedokteran hewan itu mungkin lebih ke kayak dengerin apa kata orang gitu. Jadi namanya kita hidup di lingkungan yang kayak ada aja orang-orang yang kayak ngomongin yang kayak ngapain sih Rin jadi dokter hewan, terus yang kayak dokter hewan tuh nanti kerjanya di mana, bakalan nanti dokter hewan kerjanya susah Rin nanti, terus iya banyak gitu yang kayak mempertanyakan tentang pilihan aku, mempertanyakan tentang mimpi aku gitu, yang kayak karena aku juga ngerti sih yang kayak karena di lingkungan aku itu banyak kan yang kayak pada umumnya yang kayak orang-orang pasti ngambilnya kayak guru, jadi bidan, apa yang mungkin jadi dokter hewan itu menurut mereka asing gitu. Jadi lebih kayak ketika kamu kerja di PNS, kamu udah sukses gitu. Ketika kamu kerja di jadi guru, kamu kerja di bank atau itu kamu udah sukses gitu. Jadi kayak apa ya, ketika ngerasain yang kayak kok orang mempertanyakan, dan itu bener-bener yang kayak aku ngerasa kayak dan yang namanya aku juga masih mendalamin sendiri kedokteran hewan itu sendiri, jadi kayak kok malah nggak ngedukung gitu. Aku bener-bener yang ngerasa kayak dimana aku rasa titik terendah aku banget yang kayak dan aku tuh pernah waktu itu yang waktu itu aku juga pernah sampai nangis, yang sampai aku bilang ke orang tua aku, karena waktu itu aku pernah main di salah satu tetanggaku, terus tetanggaku tuh udah ibu-ibu gitu kan, biasanya ibu-ibu itu, jadi yang kayak dia yang kayak aduh, Ririn emang kuliahnya apa? Jurusan kedokteran hewan. Hah, jurusan kedokteran hewan lah kerjanya apa Rin? Susah, kenapa nggak ngambil ini aja, nggak ngambil guru aja, kenapa nggak ngambil jurusan ekonomi atau sebagainya gitu. Terus yang itu pertama, yang kedua itu ketika aku, jadi kan emang kedokteran hewan ada koasnya, jadi setelah aku S1 4 tahun itu aku ngambil lanjut lagi ke koas. Nah ketika aku lanjut koas ini yang kayak kepikiran tuh orang-orang yang kayak mulai nanya, mempertanyakan, kamu udah selesai nih S1 Rin ya, udah wisuda, berarti udah mau kerja dong gitu. Tapi padahal sebenarnya aku harus koas dulu. Nah koas itu kan lumayan ya 2 tahun, setahun setengah sampai 2 tahun gitu. Jadi kayak kenapa nggak kerja aja, kenapa harus ngambil koas gitu. Ya alhamdulillahnya aku punya keluarga yang tetap dukung aku. Jadi kayak ketika aku ceritain itu ya nggak apa-apa, nggak masalah, yang penting kedua orang tua aku ya dukung aku gitu. Jadi kayak ya benar-benar ngerasa titik terendah aku yang kayak ya omongan orang gitu. Cara aku nanggepin orang-orang tersebut cara aku ya aku tetap pada pilihan aku tetap pada mimpi aku, karena aku percaya kayak aku kan gak ngerepotin mereka, atau aku kuliah juga bukan minta sama mereka, atau aku makan juga bukan minta duit sama mereka, kan enggak gitu. Jadi kayak ya udah aku tetap pada pilihan aku. Selain itu juga orang tua aku juga percaya sama mimpi aku, ya kayak aku jadi kayak ya udah, kenapa aku harus mundur dengan mimpi aku ketika banyak kok yang mendukung, banyak yang lebih mendukung aku dibandingin aku harus mikirin orang-orang yang ternyata cuma bikin toksik aja buat aku, ternyata cuman matahin semangat aku aja gitu. Terus dan aku juga sekarang bisa kerja di salah satu perusahaan swasta kan, jadi yang kayak salah tuh orang yang bilang cari kerja buat dokter hewan tuh susah. Ternyata aku bahkan bisa langsung kerja waktu itu pas setelah tamat koas. Jadi setelah kompre aku nggak bisa langsung dapat pekerjaan gitu. Terus selain itu juga aku sekarang lagi bisa lanjut S2 juga. Aku lanjut S2 nya itu kebetulan itu biaya dari kantor
perusahaan aku yang kerja ini sekarang gitu. Jadi kayak ya omongan orang tuh yang tentang ngapain milih kedokteran hewan, terus kedokteran hewan tuh susah cari kerja, terus ya kayak itu ternyata salah gitu loh. Ya sebenarnya bukan karena aku yang hebat juga sih, yang kayak aku mikirnya kayak ya emang Tuhan aja yang baik sama aku, yang kayak dikasih yang emang aku butuhin gitu, yang kayak ya aku percaya aja yang kayak apa sih, jalan yang udah dikasih Tuhan itu emang atas dari usaha dan doa gitu. Mimpi terbesar, jadi kan kata orang itu kan sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain gitu. Dan mimpi terbesar aku ya aku pengen bermanfaat untuk orang lain, aku pengen bantu banyak orang lain, yang kayak aku pengen suatu saat aku bisa punya panti yang kayak bisa nampung anak-anak yatim, atau aku bisa nampung orang-orang udah tua yang emang nggak punya keluarga lagi, atau orang-orang yang emang udah dibuang sama keluarganya gitu. Terus aku juga pengen kalau suatu saat nanti aku juga bisa nyekolahin anak-anak yang nggak mampu, yang dalam kategori yang nggak mampu ekonomi, tapi mereka bisa sekolah, atau aku bisa ngasih pendidikan ke mereka gitu. Jadi itu mimpi terbesar aku. Terus aku juga punya mimpi terbesar yang kayak berhubungan sama dokter hewan. Jadi aku pengen kalau suatu saat aku punya shelter yang nampung hewan-hewan kampung ya, karena orang pasti bakalan lebih suka pelihara hewan-hewan ras ini, ras itu, mereka bakalan bangga. Tapi kayak siapa sih yang bakalan pelihara hewan-hewan kampung itu sendiri, yang kayak aku pengen kalau suatu saat aku bisa bikin shelter mereka, nampung mereka, yang kayak ngasih makan mereka, ya yang apa sih, ngasih kehidupan layak sama mereka. Karena hewan termasuk makhluk hidup loh, yang kayak mereka punya perasaan, mereka layak buat hidup selayaknya gitu. Pesan yang pengen aku sampaikan itu, pertama itu jangan takut bermimpi gitu. Jangan takut bermimpi itu yang kayak jangan takut kalau kamu tuh backgroundnya dari mana, dari keluarga apa, atau backgroundnya dari ekonomi yang gimana, atau mimpi kamu yang seperti apa, itu jangan takut, yang kayak karena ketika kita takut bermimpi berarti kita nggak percaya dong sama keajaiban Tuhan, berarti kita nggak percaya dong sama usaha dan doa itu nggak pernah mengkhianati hasil gitu. Kuliah tuh sekarang tuh banyak kok yang beasiswa yang nawarin, bahkan sekarang tuh yang kayak aku bilang tadi kan, beasiswa itu banyak full, yang kayak nggak cuman biayain SPP doang. Jadi kayak mereka udah cover semuanya, karena mereka nggak mau kalau SPP dibayarin terus ternyata tapi kehidupannya mereka harus cari lagi. Jadi bener-bener ya kayak sekarang tuh perusahaan-perusahaan atau pemerintah juga udah nge-cover semuanya itu. Atau kalau kamu punya mimpi yang orang lainnya kayak mimpi kamu tuh kamu bakalan jadi apa, ya buktiin gitu sama mereka kalau ternyata omongan mereka tuh salah. Ternyata dengan aku bermimpi tuh dengan mimpi aku itu aku bisa sukses loh. Terus yang kedua itu berhenti bandingin diri kita sama kehidupan orang lain. Karena kenapa? Kalau kita bandingin diri kita sama orang lain, yang kayak kita padanya insecure gitu loh, nggak percaya diri aja, yang kayak aduh, oh dia mah gini, dia mah ada ini, dia mah punya ini gitu, yang kayak ya jangan gitu, yang kayak dia mah sukses karena orang tuanya kan kaya gitu, dia kan mah sukses karena kan dia punya banyak duit. Nggak gitu, karena orang sukses kan juga nggak semuanya dari orang-orang yang udah punya gitu. Terus yang kayak karena percaya aja deh, semua tuh bakalan indah pada waktunya gitu. Terus yang ketiga itu kalau kita nggak bisa berkata-kata baik, ya udah mending kita diam aja gitu deh, bandingin kita berkata-kata buruk terus itu bikin orang juga jadi yang jadi nggak percaya diri lagi, terus akhirnya menghambat mimpi orang, yang kayak coba untuk bijak dalam berkata-kata gitu. Terus yang terakhir itu yang aku bilang tuh, kadang tuh kita tuh ketika ada masalah, ya itu kayak aku pribadi ya, aku kalau ketika aku ada masalah aku lebih suka buat simpen sendiri, yang kayak karena mikirnya ketika aku buat cerita sama orang lain itu orang lain belum tentu bakalan
ngerespon baik seperti yang aku harapin gitu. Tapi ternyata akhir ini aku ngerasa yang kayak ternyata nyimpen sendiri itu tuh nggak baik. Ternyata pada akhirnya juga toksik buat akunya, yang kayak terlihat senang-senang aja terus yang kayak ternyata tapi nyimpen semuanya, yang kayak aduh, pada akhirnya marah. Pada akhirnya ada titik dimana kayak bom gitu loh, kayak meledak dengan sendirinya semua, dan itu menurut aku bener-bener nggak baik. Jadi kayak aku selalu bilang sama diri aku, udah Rin, nggak apa-apa kok kalau kamu nggak baik-baik aja. Jadi kayak ya kita kan masih manusia, jadi yang sempurna itu ya Tuhan. Kayak kalau kita manusia ya nggak apa-apa gitu, karena jadi ketika kita ada masalah, cobalah kita cerita yang emang ya cerita aja sama orang-orang yang emang kita percaya, orang-orang yang mungkin entah keluarga, entah teman. Itu nggak itu menurut aku lebih kayak ngelegain aja sih, walaupun mereka nggak ngasih saran atau apa, tapi kan setidaknya ketika kita didengerin tuh ngerasa lega nggak sih, ketika dibandingin kita nahan semua sendirian. Itu sih menurut aku.